halo semuanya, welcome to my new YouTube channel. Hari ini adalah channel perdana aku, jadi konten perdana. Hari ini spesial banget, akhirnya aku berani untuk recording dan uploading di YouTube. Untuk konten perdana aku kali ini, aku mau sharing informasi yang baru aja aku alamin, pengalaman yang kemarin banget, itu tanggal 19 Februari, traveling ke luar negeri di saat pandemi. Jadi yang aku mau sharing adalah apa aja sih yang kalian harus persiapkan agar kalian bisa lolos selama perjalanan, lolos imigrasi tanpa ada hambatan satupun. Jadi without overdue, let's check it out. Oke, jadi hal yang paling basic tapi penting yang harus kalian lakukan sebelum berangkat ke luar negeri selama pandemi itu adalah melakukan research. Research ini sangat fundamental ya guys, karena kita tahu di masa pandemi ini semua negara itu peraturannya pasti berubah-berubah. Jadi menurut aku hal ini sangat penting karena kita tahu informasi itu juga nggak selamanya terintegrasi ya di satu negara. Kayak misalnya di Indonesia itu kalau kalian mau cari tahu tentang sesuatu, ke kepala desa A bilangnya ini tapi nanti ke camat bilangnya lain, jadi selalu berbeda. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian menyamakan informasi itu gitu. Dan researchnya sendiri juga jangan cuman mengandalkan online, tapi kalau bisa sama teman kalian di negara tersebut atau keluarga kalian di negara tersebut juga minta tolong agar dicarikan informasi melalui offline, jadi datang ke kantornya sendiri. Jadi yang kalian harus research itu banyak banget. Pertama adalah entry requirements-nya. Apa aja sih persyaratan masuk ke negara tersebut selain sudah obtain visa ya. Maksudnya kalau visa itu kan sudah fundamental banget. Cuman selain itu apakah ada hal lain lagi gitu. Contohnya kayak melampirkan hasil PCR negatif, terus juga misalnya kita dengan kondisi apa, B, C, D gitu. Jadi itu harus dicari tahu. Nah kebetulan kalau untuk pengalaman saya ke Hongaria, ada beberapa exception atau pengecualian untuk orang-orang yang bisa diterima atau bisa diizinkan masuk ke negaranya. Jadi kita tahu semua negara lagi tutup buat tourism ya selama COVID ini, Hongaria juga. Jadi yang mereka izinkan itu adalah dengan kasus-kasus tertentu. Pertama misalnya kalau kalian ingin melakukan perjalanan diplomatik, terus juga kedua kalau kalian punya keluarga di Hongaria. Kalau untuk case saya itu adalah menikah. Setelah research yang kedua adalah otomatis kalian udah apply dan sudah dapat visanya. Jadi jangan lupa paspor sama visa itu penting banget untuk dibawa, jangan sampai ketinggalan. I think everybody knows this. Cuman yang paling kalian harus ingat itu juga, selain paspor sama visa, kalian harus ingat untuk membawa supporting documents. Supporting documents itu contohnya kayak apa sih? Contohnya adalah invitation letter atau dokumen lainnya kenapa kalian harus ke negara itu
supporting documents yang saya harus bawa, yaitu invitation letter yang saya dapat dari pacar saya, dan yang kedua adalah marriage documents, jadi dokumen-dokumen terkait untuk menikah. Ini adalah alasan saya kenapa ke negara itu, jadi saya harus bawa gitu. Dan ternyata beneran dicek guys gitu. Jadi pas saya di check in counter, orang maskapai itu nggak cuma minta paspor saya yang sudah ada visanya, tapi juga mereka minta apakah saya bawa dokumen lainnya yang mendukung keabsahan izin itu. Jadi saya kasih invitation letter dan marriage documents-nya. Jadi lumayan lama ya prosesnya di check-in counter. Mungkin ini untuk memastikan bahwa saya memang bisa terbang gitu. Nah, jadi yang ketiga yang paling penting itu adalah melampirkan hasil PCR yang negatif. Jadi ini pun juga harus di research ya guys, semuanya harus di research. Apakah PCR swab kalian itu harus dilakukan di rumah sakit tertentu kah? Jadi tergantung permintaan negara masing-masing ya. Mungkin ada beberapa negara yang quite picky gitu, nggak mau menerima lab-lab yang kurang terkenal atau namanya atau gimana. Terus juga kalian juga harus tahu apakah metode yang dilakukan itu PCR atau swab PCR atau swab antigen. Terus juga kalian bisa cari tahu apakah hasilnya di kertas itu bisa cuman melampirkan SARS-CoV negatif, atau harus melampirkan spesimennya. Misalnya spesimen yang dites adalah orofaring sama nasofaring gitu. Jadi detail-detail seperti itu mungkin terdengar sepele, tapi bisa jadi masalah kalau kalian gak research duluan. Kalau yang case di Hongaria sendiri itu nggak terlalu ribet sih, mereka cuma minta yang penting hasilnya negatif dengan metode PCR swab gitu. Jadi di counter pun, di check-in counter pun mereka minta hasilnya. Setelah mereka oke, baru kita bisa depart. Dan di imigrasi pun sebenarnya aku kemarin lumayan lama ya buat passing, karena beliau mungkin mungkin ini case-nya nggak selalu common, tidak selalu umum. Jadi menikah ke luar negeri selama pandemi itu mungkin bukan case yang ini ya gampang. Jadi beliau lumayan takes time untuk menelaah visa dan izin saya gitu. Tapi akhirnya pass tanpa ada pertanyaan dan segala macam. Jadi visa yang saya obtain itu guys adalah visa visit selama 1 tahun. Jadi selama setahun ini saya bisa tinggal di Hongaria dengan tujuan menikah. Tapi mungkin di negara lain ini namanya family reunification ya. Nah, selama setahun ini saya nggak akan cuman menggunakan visa ini gitu. Jadi setelah saya menikah, mendapatkan dokumen legalnya atau akte menikahnya, saya akan mengganti residence permit saya gitu. Jadi nanti otomatis saya akan mencari residence permit yang permanen. Lalu yang terakhir ada lagi guys, kemarin sempat bingung ya, karena ada yang bilang di salah satu website kalau kita harus mengisi equity form. Equity form itu sama kayak izin masuk juga, tapi yang otorisasi bukan keimigrasian tapi polisi gitu. Jadi kemarin sempat bingung, kalau misalnya kita udah obtain visa, artinya kan kita sudah diizinkan, apakah kita perlu isi equity form lagi gitu kan. Dan menurut diplomat di Kedubes Jakarta sih beliau bilang nggak usah, karena katanya equity form itu untuk orang yang sudah punya residence permit atau orang yang citizens EU di EU European Union yang mau masuk ke Hongaria gitu. Jadi misalnya saya adalah warga negara Belanda atau saya mau ke Hongaria, kan saya sebenarnya nggak perlu visa tuh karena memang Schengen. Jadi yang mereka harus isi adalah equity form gitu. Cuman kemarin saya sempat deg-degan juga, bener nggak sih gitu, takut salah. Tapi ternyata memang nggak diminta guys. Jadi kalau sudah obtain visa sudah aman gitu. Nah tapi yang harus kalian ketahui, kalian harus ngisi form
dari kepolisian juga mengenai kalian terbang dari mana, terus juga apakah ada simptom segala macam, demam, batuk, dan tinggal di mana, bisa dihubungi kemana. Ini untuk keperluan selama karantina nanti. Jadi karantina yang di Hongaria itu ada maksimal 10 hari. Nah, ini kalian juga harus research gitu di negara yang kalian akan tuju, apakah kalian harus karantina atau kalian bisa langsung keluar aja kalau sudah melampirkan PCR test. Itu kita harus cari tahu itu ya. Kalau di Hongaria sendiri karantinanya bisa di rumah masing-masing, jadi ini sebenarnya plus point banget. Aku bersyukur banget nggak harus karantina di hotel karena itu akan memakan uang lumayan. Jadi bisa di rumah sendiri, cuma nanti polisi akan randomly checking ke apartemen kalian gitu untuk ngecek apakah kalian beneran ada di rumah atau melipir keluar-keluar gitu. Jadi hal-hal seperti ini lumayan fundamental buat kalian cari tahu ya, karena setiap negara itu beda-beda. Contohnya di Indonesia karantinanya katanya ada yang bilang 3 hari lah, 4 hari gitu. Terus juga katanya kalau udah 2 kali swab PCR nggak harus karantina. Anyway, jadi buat aku untungnya adalah aku nggak harus di hotel, karena kayak contohnya di Singapura mereka harus karantina di hotel ya, nggak bisa di rumah. Jadi lumayan duitnya. So, jadi itu dulu yang bisa aku share selama perjalanan, apa aja yang harus kalian siapkan agar lolos imigrasi. Tapi untuk nanti kalau kalian mau dengar apa aja administrasi yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan visa ke luar negeri selama pandemi, aku bisa bikin kontennya di konten vlog selanjutnya gitu. Jadi itu aja untuk hari ini guys, semoga informasinya bermanfaat. So hope you are all healthy and in a happy condition. So bye bye.